lagi di Persekutuan Remaja kali ini dengan aku Fani, Aku Nia. Aku Yuna. Aku Saraya. Ya, mari kita menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira sebelum memulai persekutuan ini. Sebelum memulai persekutuan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini, dan sekarang kami akan memulai persekutuan remaja pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Amin. Ya teman-teman, karena kita sudah dipertemukan dan berkumpul bersama-sama meskipun hanya melalui virtual, melalui streaming YouTube, tidak salahnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Demi kami
Saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih sore ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau untuk mendalami sabda Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti sabda Tuhan dan berkati juga Kak Adon supaya bisa menjabarkan sabda Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang hari ini akan kita ambil untuk kita renungkan sama seperti tadi pagi. Kita akan mengambil dan merenungkannya dari Matius pasal 25 ayat 20 sampai ayat 23. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, namun tidak cukup mendengarkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa yang suka makan KFC? Ya, Kentucky Fried Chicken. Di Purwokerto ada 2 ya. Dulu waktu zaman kakak cuma ada 1. Cuma ada di Sri Ratu itu waktu itu. Sekarang S Hardware. Nah, teman-teman, Kentucky Fried Chicken ini seperti kita tahu, dia ini kan ada di mana-mana ya. Di kota seperti Purwokerto ada, di Jakarta ada, di luar negeri juga ada. Mendunia, hebat sekali. Ya, coba kita punya usaha seperti itu, wah mesti jadi orang yang kaya raya. Tapi bagaimana sampai akhirnya menjadi usaha yang sedemikian besar? Apakah kemudian yang membuat Kentucky Fried Chicken ini pertama kali langsung berhasil dan sukses? Wah, ceritanya luar biasa. Itu yang membuat namanya kan kita tahu ya, Sanders, Pak Sanders, Opa Sanders. Karena apa? Karena dia berhasil ketika dia sudah lanjut usia, udah jadi opa, baru berhasil. Awalnya teman-teman, dia itu kerja awal pertama kali jadi tentara. Setahun kemudian dia keluar, masuk di kerja di kereta api. Bagian apa? Jadi buruh kereta api. Lalu setelah itu keluar masuk lagi jadi pekerja di pom bensin di Kentucky. Kentucky itu kota Kentucky di Amerika sana. Jadi pekerja di pom bensin ngapain? Jualan makanan. Pertama jualan makanan kecil seperti itu supaya orang-orang yang datang ngisi bensin dijajakan, diminta suruh beli dan segala macam. Ya dia dikeluarkan juga itu usaha cuma kayak begitu juga dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Nah dia itu dikeluarkan gara-gara dia berantem, dia nakal. Wah dia waktu itu Sanders muda itu bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik, bukan orang yang sukses.
Dia lupa bahwa dia sebetulnya punya bakat. Bakatnya apa? Memasak. Bagi orang pada saat itu, pada zaman itu loh ya, memasak, yang masak laki-laki, orang nggak nganggep itu. Wah, itu bukan talenta yang baik itu. Bukan talenta bakat yang nggak seperti bintang film kayak gitu-gitu loh. Bukan bakat yang baik, bakat masak laki-laki pula gitu. Nggak dipandang remeh gitu. Tapi akhirnya Sanders mencoba, bikin yang sederhana dulu tapi beda sama yang lain. Dia kemudian mencoba menggoreng ayam goreng dengan 11 macam bumbu yang sampai sekarang bumbunya katanya rahasia. Tapi dengan teknik yang berbeda yang belum ada pada zaman itu, yaitu deep fryer. Digoreng di dalam tekanan yang besar dalam panci presto gitu. Wah, itu kan belum ada ya. Dan ternyata resepnya itu enak. Berhasil. Sampai akhirnya pemerintah kota Kentucky pada saat itu memberikan gelar tertinggi bagi warga negara yang berhasil, yang baik, diberikan gelar kolonel. Jadi kolonel itu sebetulnya bukan gelar dari kemiliteran, tapi gelar penghargaan, kolonel. Jadilah Kolonel Sanders. Nah, dia mulai menjajakan resep rahasianya. Lalu kemudian dia mengadakan perjanjian. Kalau beli ini, setiap gorengan, setiap ayam yang terjual dia dapat 4 sen. Kerjasama sama restoran-restoran. Dan ternyata berhasil. Dan ternyata terus mendunia, sampai akhirnya seluruh dunia ada franchise ya. Ada toko-toko kecil KFC, Kentucky Fried Chicken, by Colonel Sanders. Nah teman-teman, ternyata bakat yang selama ini dia lupakan, itu talenta yang selama ini dia lupakan, ternyata itu bisa berhasil buat hidupnya dia. Nah teman-teman, cerita yang kita baca ini teman-teman pasti sudah pernah mendengar. Cerita tentang talenta. Ada seorang tuan mau pergi, lalu kemudian ada 3 hambanya disuruh menghadap, dipercayakan talenta. Nih dikasih 5 talenta, yang ini dikasih 2 talenta, yang ini dikasih 1 talenta. Terus apa yang dilakukan? Yang dua orang ini, 2 hamba ini, yang 5 dan 2 ini mengusahakan. Dia bertanggung jawab nih. Ya, dia bertanggung jawab karena merasa dipercaya, dia bertanggung jawab menjalankan talentanya dengan baik. Dan kemudian berhasil. Dan sang tuan ketika datang senang, semuanya dikasih hadiah. Ya, baik sekali perbuatanmu, hai kedua hambaku ini. Nah sekarang aku akan memberikan kamu kepercayaan yang lebih besar. Sekarang kamu masuklah dalam kebahagiaan tuanmu. Dua-duanya dikasih hadiah yang sama. Berarti sang tuan sebetulnya enggak ngitung atau enggak mikiri. Wah ini dapat 5, wah ini yang dapat 2. Enggak mikiri seperti itu. Semuanya dikasih yang sama. Tapi ada 1 hamba nih. Hamba yang ketiga, dia cuma dikasih 1 talenta. Kira-kira apa yang dia lakukan? Wah ternyata dia nggak melakukan apa-apa. Dia gali tanah, dia tanam, dia timbun, lalu kemudian selesai. Dia tidak gunakan apa-apa ketika tuannya kembali, talentanya dikembalikan. Nih Tuan, daripada nanti hilang, kalau hilang aku dihukum, mendingan ini tak kasih ke kamu. Nih ya, tak kembalikan talentamu. Wah tuannya marah. Kenapa? Karena talenta itu berharga sekali loh. Si tuan mempercayakan talenta itu kepada hamba-hambanya, itu kepercayaan yang luar biasa loh. 1 talenta itu sama dengan 6.000 keping dinar. 1 keping dinar itu bisa dipakai untuk makan 1 hari. Jadi kalau 1 talenta 6.000 hari bisa makan, terjamin aman.
6.000 hari loh. Berarti kan kalau dirupiahkan gede sekali itu. Besar sekali. Tapi ini hambanya ini, hamba yang ketiga ini tidak mau menggunakan talentanya. Dia cuma diam saja. Dia tidak menjadi hamba yang bertanggung jawab. Dia tidak menjadi hamba yang dapat dipercaya. Dia marah luar biasa. Dia kemudian menghukum hamba yang ketiga. Jadi hamba yang ketiga itu dihukum bukan karena dia berbuat melanggar apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi hamba yang ketiga itu justru dihukum karena dia tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan talentanya. Teman-teman, dari cerita ini kita diajarkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita talenta berbeda-beda. Dan setiap talenta itu pasti ada tujuannya. Itu pasti ada berkatnya. Nah, oleh karena itu, ayo apapun talenta kita. Jangan pernah menganggap remeh talenta kita. Aku cuma bisa gambar, coret-coret. Kata orang bagus, tapi aku gak suka talenta ini. Soalnya kenapa? Talenta ini dianggap remeh sama orang lain. Cuma bisa gambar. Gak ada yang remeh dari talenta yang kita miliki. Bahkan nih, misalnya kamu talentanya apa? Aku cuma talentanya setiap pagi memberikan renungan. Setiap pagi cuma menyapa selamat pagi, gak pernah dibales. Gak apa-apa kalau memang Tuhan memberikan talenta kesetiaan, lakukan. Suatu saat pasti ada yang berguna. Kamu tidak akan pernah tahu ternyata talenta yang Tuhan berikan kalau kita kembangkan, kita lakukan itu bisa sangat berguna. Nah teman-teman, jangan seperti hamba yang ketiga. Punya talenta tapi tidak dikembangkan. Kak, aku gak punya talenta. Gak ada orang yang gak punya talenta. Semua Tuhan kasih, cuma memang berbeda-beda. Jangan pernah mau menjadi seperti orang lain. Jangan pernah mau menjadi seperti orang lain. Aku pengen menjadi seperti itu. Tidak. Udah talenta apa yang ada pada kita, ayo kita kembangkan. Pasti Tuhan berkati. Dan pasti Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan bersama-sama. Sore hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Ayo cek lagi, apa ya talenta saya? Setelah itu, ayo kita lakukan dan kita kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti memberkati talentamu, dan engkau pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami berbuat sesuatu. Jangan berdiam diri seperti hamba yang ketiga. Kalau kami gagal, baiklah kami terus untuk mencoba lagi dan mencoba lagi sampai kami berhasil. Karena setiap talenta yang Tuhan berikan pasti ada berkatnya, pasti ada maksudnya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami ingin bertekad bahwa kami akan dengan sungguh-sungguh mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menjadi berkat bagi banyak orang dengan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Adon untuk pembawaan firman-Nya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Info persembahan ada di awal tayangan. Dan untuk mengiringi lagu persembahan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua
sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa untuk persembahan dan sekaligus berdoa untuk doa syafaat. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sudah memberikan sedikit dari berkat yang Kau berikan padamu. Kami berharap supaya ini semua bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk kebaktian besok. Berkatilah pendeta Adon yang akan berkhotbah. Berkatilah juga orang tua pembimbing kami. Semoga mereka bisa membimbing kami dan bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik ya Tuhan. Berkatilah bangsa negara ini. Jauhkanlah dari segala penyakit dan virus corona ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita udah sampai di penghujung acara ini. Nah, untuk lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya.